mengusir orang-orang yang seperti ini. Menjual nama Yesus kemana-mana, tapi pada implementasi pergerakan keyakinannya justru menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Makanya Yesus mengatakan, Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Tuh, kata Yesus tuh. Loh, kok orang datang selama 3 tahun mengajar kepada Bani Israel. Sibuk. Siang, malam, sore, pagi, petang. Sibuk ngajarin muridnya. Bagaimana menyembah kepada Tuhan yang benar. Loh, kok tiba-tiba ada yang sibuk nyembah dirinya? Maka enggak murka Yesus itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Wa idha khusiran nasu kanu lahum a'ada. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, di hari kemudian nanti, di padang mahsyar kelak, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia terhadap Dia yang bukan Tuhan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Makanya Yesus mengatakan itu, oh aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripada aku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen disebut pembuat kejahatan oleh Yesus? Kenapa? Karena Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Eloa, Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Kristen justru mengajarkan anak-anak keturunannya menyembah kepada Kristus yang bukan Tuhan. Makanya saya bertanya tadi, kalau Anda mengatakan Yesus itu dua natur, itulah cerminan bahwa Anda sedang melantik yang bukan Tuhan agar dianggap Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu Ahad. Tidak ada natur-naturan, gak ada. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan makhluk, tidak setara, tidak selevel, tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Makanya Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, kamu tidak pernah melihatnya, kau tidak pernah melihat wujudnya, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Begitu juga Nabi Musa di dalam Keluaran 30, Keluaran 33. Itu Yesus Musa mengatakan, dikatakan dalam kitabnya, tidak ada orang yang melihat Bapa itu bisa hidup, pasti mati. Ya memang gak bisa kita melihat Bapa itu, tidak bisa melihat Tuhan itu. Yesus bukan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, kamu tidak pernah melihat Bapa, lalu kamu siapa? Ya aku bukan Bapa lah. Sudah sekian lama engkau bersamaku Filipus, tapi kau minta aku pertunjukkan mana Bapa itu. Padahal kau sudah tahu Bapa itu tidak bisa dilihat. Kenapa sih kau minta lagi untuk ditunjukkan? Tidak ada orang bisa melihat Bapa. Nggak ada. Baca Yohanes 1 nomor 18. Tak ada. Tapi aku sebagai anaknya, sebagai hambanya yang kudus datang untuk menyatakan Dia. Menyatakan apa? Menyatakan kehendaknya. Kamu harus begini, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begini. Aku yang diminta oleh Dia yang Maha Kuasa untuk datang membimbing kamu sebagai gembala agar kamu bisa kembali kepadanya. Aku. Jadi kalau kau ingin melihat Bapa yang tidak bisa terlihat itu, cukup kau lihat aku. Jadi kalau kau ingin mendengarkan suara Bapa yang tak terdengar itu, cukup kau dengarkan aku. Sebab apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku lihat kepada Bapa untuk aku kerjakan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Lihat aku. Cukup dengan melihatku, kamu sudah melihat Bapa. Tetapi bukan berarti aku ini adalah Bapa, Cak Ayu. Sama seperti kami. Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Dengan taat kepada Rasulullah sama taat kepada Allah. Tetapi bukan berarti Rasulullah itu adalah Allah. Sama seperti ketika Bapak Prabowo mengutus kemudian menteri datang ke Makassar. Pak Prabowo mengatakan kepada menterinya, datanglah ke Makassar, sampaikan kepada mereka hari Senin berikutnya mereka harus menggunakan pakaian batik. Maka menteri datang ke Makassar, mengatakan apa? Kalian semua hari Senin harus menggunakan kain batik, pakaian batik. Mendengarkan Pak Menteri sama dengan mendengarkan Pak Prabowo. Melihat Pak Menteri sama berarti melihat Pak Prabowo. Artinya wakil Tuhan, wakil Prabowo
ketika kita hargai, sama halnya kita menghargai Pak Prabowo. Ketika kita terima dia di Makassar, sama halnya kita menerima Pak Prabowo. Kalau kita tolak Pak Menteri di Makassar, sama halnya kita menolak Pak Prabowo. Menolak Yesus sama halnya menolak Tuhan. Menerima Yesus sama dengan menerima Tuhan. Tetapi bukan berarti Yesus yang manusia itu adalah Tuhan. Begitu polanya dalam beragama. Tinggalkan ajaran pagan itu. Yesus sekalipun naik ke gunung yang paling tinggi, lalu kemudian berkata, wahai seluruh isi bumi, ya paman, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. minum. Ini Yesus minum. Dengarkan, saya ulang lagi. Dengarkan wahai kalian. Aku ini adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Minum dulu Pak Yesus, minum lagi. Dia di situ menandakan bahwa dia makhluk, dia manusia, dia butuh air, dia butuh minum, butuh tidur, butuh makanan, butuh tempat tidur, butuh pakaian. Menandakan bahwa dia manusia. Lantas kenapa dia mengatakan seperti itu? Saudara, dia wakil Tuhan. Dia utusan Tuhan turun ke bumi melalui perantaraan seorang wanita bernama Maryam, lahir tanpa ayah. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi jangan kemudian kau lantik dia setara dengan yang mengutusnya. Jangan. Yesus sudah mengatakan, Yohanes 17:3, hidup kekal itu sama dengan ente pada harus mengenal dua hakikat, dua sosok. Yang pertama hakikat pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan yang kedua, mengenal utusannya Yesus. Jangan kau tuduh Yesus itu anak zina. Jangan kau tuduh Yesus itu sebagai anak haram. Jangan kau tuduh Yesus itu anak pelacur. Jangan kau tuduh Yesus itu adalah makhluk terkutuk. Jangan. Dia adalah manusia suci yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Beliau adalah jalan menuju Allah, bukan Allah. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu betul. Tidak ada orang sampai ke Monas tanpa melalui jalan. Jangan pula jalan dari Makassar ke Monas dianggap Monas. Jangan. Itu beleng-beleng namanya. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan menuju Allah bukan Allah. Jalan menuju Bapa bukan Bapa. Yesus jalan coy, bukan tujuan. Tapi Kristen lucu, dia melipat jalan raya ini untuk menutupi kemudian Monas agar dianggap jalan raya ini juga Monas. Itu namanya beleng-beleng. Orang Cina mengatakan itu bahlul. Tidak seperti itu polanya. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dudukkan dia pada perkara yang sesungguhnya. Sama, Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya ahlal kitab, telah datang Rasulku kepadamu mengajarkan kebenaran, membawa kemudian cahaya berupa Al-Quran dan membawa keselamatan berupa Al-Quran, dan dia cahaya sebagai Nabiullah kepada kalian. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Di zaman ini, zamannya Nabi Musa, tak ada yang sampai kepada Eloah tanpa melalui Nabi Musa. Zamannya Yesus, tidak ada yang sampai kepada Eloah tanpa melalui Yesus. Zamannya Nabi Muhammad, tidak ada yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla tanpa melalui Nabi Muhammad. Begitu caranya, Bung. Beragama itu kudu wajib berakal. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Jangan pula kau akal-akalan. Dua natur apa? Apa yang dua natur? Begitu dia turun ke bumi, mama dingin ma. Bapak kemana? Sang Tuhan kemana? Yang dua natur ini kemana? Mana yang satu naturnya? Oh, lagi tidur. Kayak mana ceritanya Anda melantik manusia biasa seperti ini setara dengan pencipta? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba sesekali selancar kepada Kisah Para Rasul 2 nomor 22.
Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus, seorang manusia yang ditunjuk sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Sekali-kali selancar ke sana. Makanya Yesus berkata, aku tak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri. Kan begitu. Itu baru betul. Jadi Yesus itu perkaranya adalah ketika roh kebenaran itu ditumpahkan ke atas muka bumi, kata Yesus, maka orang-orang yang tertimpa dengan roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Islamlah itu. Bukan Kristen. Kristen itu bukan roh kebenaran yang datang kepada Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen menuhankan Yesus? Roh kemana yang ngajarin menyembah anak orang selain daripada pencipta langit dan bumi? Kira-kira yang mengajarkan itu roh apa? Roh Sibilisis, Paman. Ya, roh Sibilisis. Seperti itu cara belajarnya, saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi kalau Anda ngaku orang Sulawesi, sangat disayangkan. Orang Sulawesi itu pemakan coto, pemakan kontrol, sop saudara. Saudaranya aja di sop. Masa nggak boleh tahu Bang Suma, Bang Van, Bang Suma ada ya, Bang? Ada Bang, ada. Beliau lagi itu ada di atas. Oke, salam hormat Bang Suma. Kedua kalinya saya naik untuk bertanya di kan ya. Iya Bang, iya Bang. Dari Buton Bang ya? Sulawesi Bang. Sulawesi mana? Sulawesi Utara. Wah, Manado. Manado ya. Lanjut Bang Andika. Jadi dulu saya naik, saya terharu. Anda menjawab dengan sangat luar biasa. Kali ini juga rupanya saya minta izin untuk bertanya ya Bang ya. Dan saya biasanya kalau saya bertanya itu saya tidak menanggapi karena saya suka belajar gitu. Dan dari sekte mana sebelumnya Bang ini? Ya? Dari sekte mana Bang? Kalau boleh dikata saya Katolik? memahami Kristen, tapi saya tidak tahu mau mengelompokkan diri saya itu kemana, tidak tahu ya. Waduh. Jadi ya berdasarkan ilmu atau pengetahuan saya Bang. Siap. Saya malah tertarik Tapi dalam lintas agama. Pak Andika, tapi Pak Andika pegang denominasi mana Bang? Nah itu yang saya agak itu karena sudah puluhan tahun juga saya tidak ke gereja, jadi saya hanya mengambil yang baik-baik dari esensi ajaran si Yesus itu sendiri ya Bang, begitu. Oh oke. Masih pagan berarti ya Bang ya. Oke, silakan lanjut. Kalau pagan tidak Bang. Oke. Sedikit Jadi iya lanjut. Maksud saya karena saya sudah kelintas, saya dengan ilmu yang pas-pasan tentunya walaupun Quran disebut sempurna, pastinya tidak sempurna di akal yang pas-pasan ya Bang ya. Jadi saya bertanya untuk mendapatkan pencerahan. Begini Bang, terakhir untuk Anda ini yang saya tanyakan seperti ini. Saya sering melihat Syamil Quran yang saya pegang, saya dikasih hadiah juga dari teman. Di sini ada terjemahan, kan? Ada juga tafsir sedikit, kemudian ada juga asbabun nuzulnya, tapi tidak lengkap ya. Jadi cuma dikit-dikit di catatan kaki. Nah, dalam hemat saya selalu membaca dalam terjemahan Quran yang ada di tangan saya ini. Saya selalu melihat ada dalam kurung. Nah, saya berusaha ke pencarian, ternyata itu tidak ada dalam teks aslinya gitu. Apa iya Bang begitu kan? Umpamanya ingatlah itu sebenarnya tidak ada dalam teks ya gitu. Jadi itu penambahan MUI ya Bang, kalau tidak salah ya, Majelis Ulama ya, penerjemah. Iya. Nah maksud saya begini Bang, kenapa demikian? Padahal kita tahu sendiri bahwa setiap insan Islam itu mengatakan bahwa Quran itu suci dari campur tangan manusia gitu. Untuk pertama ini mungkin itu dulu Abang jelaskan, nanti saya ingin bertanya, kalau diberi kesempatan saya tanya lagi Bang. Silakan Bang. Ya.
Yang Anda pertanyakan apa? Kenapa harus disisipkan kata dalam kurung itu, Bang? Padahal itu tidak ada dalam teks aslinya kan, bahasa Arab itu. Iya. Jadi gini kawan, di dalam kita ambil contoh ya, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk agama, kan gitu. Tidak ada paksaan untuk agama. Nah, maksud dari kata per kata ketika dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dijelaskan maksud daripada bahasa tersebut ya adalah memasuki agama. Jadi diterangkan di dalam tanda kurung bahwa perkataan kalimat tidak ada paksaan untuk agama itu maksudnya adalah memasuki agama. Agama pun boleh ditambahkan dalam kurung dengan kata Islam untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah Islam. Kenapa di situ di dalam kurung? Karena di situ tidak ada kata Islam. Maka disampaikanlah maksud daripada ayat ini, tidak ada paksaan masuk di dalam agama Islam. Seperti itu, Bang. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran itu adalah upaya manusia di dalam memahami pesan ilahi melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah original text. Itu adalah kalimatullah, perkataan Allah. Sedangkan terjemahan itu adalah perkataan manusia. Antara perkataan Tuhan dan perkataan manusia itu berbeda. Maka untuk supaya memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan ini, manusia membuat upaya-upaya untuk memudahkan memahami apa maksud daripada firman Allah. Maka dalam kurung itu bukan firman Tuhan. Bahkan bahasa Indonesianya pun bukan bahasa firman Tuhan, bukan. Itu adalah upaya manusia untuk mengertikan apa yang dimaksud dalam firman Tuhan tersebut. Makanya bisa dikoreksi, bisa direvisi demi untuk memahami tujuan objek, yaitu kalimatullah, firman Allah. Bahasa terjemahan boleh berganti. Rasa bahasa, pemaknaan bahasa dalam terjemahan itu boleh berganti. Tetapi kalimatullah itu tidak bisa berganti. Nah, jadi dalam kurung itu adalah menjelaskan makna daripada Al-Quran yang sudah dijelaskan melalui terjemahan. Contoh, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan untuk agama. Apa maksudnya? Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Seperti itu, Bang. Maka dalam kurungnya ada kata memasuki. Bang, saya ketawa sendiri. Kok singkat itu? Saya jadi malu sendiri ya. Saya lupa bahwa yang saya baca ini bukan Quran yang diagungkan terjemahannya ya, Bang. Jadi Iya. kalimat dalam kurung itu untuk mengarahkan ya, Bang. Kan terjemahan. Betul. Makasih banyak, Bang. Makasih. Sama-sama, saudara. Oke, boleh lanjut ya, Bang? Boleh. Boleh Bang Andika. Oke, Di sini begini ya, aja Bang, Bang ya. Andika ya. Biar lama di Iya, sini siap. nggak apa-apa Bang Andika. Siap. Begini, Bang, saya berusaha cepat, tapi saya berharap Anda menangkap dari maksud saya. Saya akan mengangkat mungkin 3 ayat yang penting-penting saja, kemudian mempertanyakan ya, Bang. Boleh ya? Jadi, Boleh. saya selalu mengatakan ternyata Islam selalu mengharuskan kita masuk secara kafah, secara keseluruhan. Tetapi Bang, saya itu berhati-hati karena saya tahu ketika Islam artinya syahadat, maka setelah syarat kita harus mendirikan salat. Dari salat kita harus berpuasa pada bulan. Jadi itu urutannya. Jadi itu konsekuensi ketika kita bersyahadat. Nah, kenapa saya bilang saya hati-hati? Karena walaupun ada ayat yang masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan kafaya. Tetapi Bang, ini ada 3 surat yang akan saya bacakan atau 4, tapi ringkasannya ya, boleh ya, terjemahan. Boleh, silakan Bang. Oke, Bang. Yang pertama saya bacakan surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Saya memberi garis di atas catatan takwa karena di sini saya mendapatkan intinya adalah takwa. Permisi saya baca ya.
Silakan. Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di hadapanku ialah orang yang paling bertakwa. Takwa ukurannya Bang ya, ayat ini dalam pandangan saya. Oke, kemudian Quran surat ke-42 Asy-Syura ayat 13, saya memberi judul agama langit. Gitu. Saya bacakan Bang. Dia telah mensyariatkan agama kepada Nuh dan padamu Muhammad, dan yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa. Jalanilah dan jangan kamu berselisih di dalamnya. Oke, saya garis bawahi agama langit berarti agama yang di ayat ini adalah agama yang diturunkan dari atas. Kemudian kita disuruh untuk menjalani dan jangan berselisih. Ya, saya lanjut Bang. Saya lanjut Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Saya loncat sedikit Bang. Saya intinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semua. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Oke Bang, saya lanjut dikit lagi. Kemudian ketiga ayat ini menggambarkan kepada saya dengan ilmu saya yang terbatas bahwa agama pertama ukurannya takwa, kemudian diberikan agama untuk dijalani, jangan berselisih. Kemudian ayat yang terakhir tadi bahwa sebenarnya kita sudah diberikan sesuai dengan nabi-nabi yang kita ikuti. Kemudian yang paling penting menurut saya dalam Quran sendiri itu tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini tentang kebesaran Sang Tuhan Bang. Jadi kemudian salah satu dosa yang tidak terampunkan yang saya garis bawahi dalam Islam adalah syirik. Dan kemudian selebihnya dari itu Allah itu mengampuni segala dosa. Itu yang saya garis bawahi Bang. Selain kecuali syirik, selebihnya dari itu Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang dia kehendaki. Saya punya dalil tentang ayat itu. Jadi di samping ayat-ayat yang saya bacakan tadi, saya mengatakan saya tidak akan segera mungkin, karena ayat-ayat yang saya bacakan itu berpesan kepada saya bahwa agama itu dijalani, ukuran adalah takwa, dan kemudian yang lain Bang, dosa syirik, asal awas jangan ada dosa syirik. Demikian Bang tanggapan saya untuk sementara. Bagaimana Anda menanggapi ayat yang saya bacakan ini Bang? Silakan. Iya, baik. Masya Allah. Al-Quranul Karim menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallah alimun khabir. Wahai manusia. Jadi ini sifatnya umum, bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja, tetapi ini seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu diwahyukan memang untuk seluruh manusia, bukan hanya sekelompok manusia saja. Wahai manusia, sungguh aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah sungguh maha mengetahui, maha teliti. Jadi betul. Jadi di Islam itu tidak dilihat dari kekayaan kita,
Tidak dilihat dari ketampanan, kematangan kita kemudian dalam hidup ini. Akan tetapi pencipta langit dan bumi itu melihat daripada ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Ketundukan. Apa ketundukan itu? Keikhlasan. Apa keikhlasan itu? Ridanya hak seorang hamba. Apa ridanya seorang hamba? Ringannya hati dan jasadnya untuk tunduk melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu yang disebut takwa. Jadi takwa adalah berserah diri kepada Allah, takut kepada Allah. Tak ada upaya dalam hidupnya kemudian selain Allah. Apapun yang dia lakukan selalu merasa diawasi oleh Allah. Apapun yang diucapkan selalu merasa didengarkan oleh Allah. Apa yang menjadi tindak tanduknya selalu merasa dilihat dan disaksikan oleh Allah. Takut. Sehingga lisannya terjaga, perbuatannya terjaga. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah adalah hakikat yang maha teliti, maha mengetahui. Nah, untuk itulah kemudian ketika diminta untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, maka umat Islam, makna dari masuk Islam secara kafah ini adalah berserah diri secara totalitas. Dengan cara apa? Dengan cara beriman, tunduk pada segala aturannya. Perintah yang hukumnya fardu dilaksanakan dengan tertib. Apa yang menjadi sunnah dilaksanakan sebisa dan sekuat dia. Itu yang disebut secara kafah. Artinya tidak setengah-setengah. Ketika manusia menerima Islam, maka sepenuhnya ketundukan itu hanya kepada Islam. Nah, itu yang dimaksud secara kafah menerima Islam ini. Jadi jiwa kita, raga kita itu semata-mata hanya kepada Allah. Ketika kita memberikan, maka memberi karena Allah. Ketika kita menerima, maka menerima karena Allah. Begitu kita berbuat, maka berbuat karena Allah. Itu secara kafah maksudnya. Nah, sehingga implementasi dari hal tersebut menjauhkan manusia dari kesyirikan. Sama seperti saya. Saya sendiri adalah pemegang sabuk bela diri. Saya dan dua, sensei. Panggilan saya Sensei Alim. Dipanggil sama teman-teman di organisasi bela diri. Satu hari kemudian saya ingin ke tempat yang gelap. Takut. Tapi muncul di dalam hati saya ini kan pemegang dan dua, ngapain harus takut? Nah, itu secara tidak kafah, itu secara makrifat mengurangi kekafahan kita untuk berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena menganggap bahwa yang bisa menolong kita ini adalah jurus mabuk. Artinya jurus mabuk itu kalau sudah dan dua ada musuh, ambil sendal lari langkah 1000. Karena sudah sering latihan lari, maka kecepatan larinya itu melebihi manusia rata-rata. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi tidak ada sandaran selain hanya kepada Allah. Semuanya hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan bukan berpegang, oh, aku ini dan dua, siapa sih akan ku hantam rahangnya, pindah rahang kanannya ke kiri. Oh, enggak, bukan kayak gitu. Itu bukan orang yang mencerminkan takwa kepada Allah. Semata-mata. Kalau orang sudah sampai pada level takwa, hanya dengan mengucapkan bismillah, apapun diniatkan itu bisa terjadi. Kalau dia sudah sampai kepada level takwa dan sampai kepada ma'rifat. Hanya dengan bismillah, maka semuanya bisa terjadi. Nah, inilah yang dimaksud kemudian kafah di dalam menerima ajaran agama Islam. Saya kira begitu, saudara. Saya tidak terlalu fokus tadi dengan ini karena terlalu banyak materi yang Anda sajikan dan itu terpenggal-penggal, namun saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya tangkap. Silakan. Sudah sangat baik, Bang. Tapi seperti yang Abang katakan, tidak materi yang terpenggal. Jadi intinya begini mungkin maksud saya. Jadi masuklah Islam secara kafah. Menurut saya tidak kan membatalkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, yang ukurannya pertama artinya tidak membatalkan saya harus masuk Islam secara kafah. Kenapa? Karena ayat yang tadi saya bacakan bahwa ukuran kita di hadapan Sang Tuhan nanti adalah takwa. Kemudian agama langit tadi adalah pesan langit tentang telah diberikan agama kepada Nuh, kepada Muhammad, kepada Ibrahim, Musa dan Isa.
Nah, jalanilah agama itu dan jangan kamu berselisihnya di dalamnya. Dari ayat-ayat ini saya menangkap pesan bahwa saya tidak harus masuk Islam atau tidak harus terburu-buru kalau menuju ke ayat kafah, karena masuk secara kafah tidak juga akan membatalkan ayat-ayat ini tentang agama sudah diberikan kepada Isa, saya pengikut Yesus umpamanya ya, kepada monoteis, kepada Musa orang Yahudi, kan semuanya dari langit. Yang penting saya tahu bahwa dalam Islam itu yang tidak terampunkan adalah dosa syirik. Artinya ayat-ayat yang saya bacakan tadi menandakan kepada saya, berpesan bahwa saya tidak harus masuk Islam secara cepat-cepat, atau saya tidak masuk Islam karena saya tidak syirik dan saya menjalani agama yang baik sesuai dengan petunjuk esensi agama, yaitu keesaan Tuhan. Kemudian saya mengartikan begini Bang, persoalan Tuhan dalam pandangan saya yang pas-pasan ini, bahwa menurut saya bukan persoalan kita mengenal Dia dengan sebaik-baiknya, tapi bagaimana kita melakukan perintah-perintahnya Bang. Itu menurut akal saya dan ilmu saya yang pas-pasan. Silakan Bang Soma. Saya punya pengalaman, Bung. Seorang pendeta dan sekaligus misionaris datang kepada saya, kemudian muatannya hampir sama. Dia mengatakan, saya ingin masuk Islam, tetapi nanti setelah saya benar-benar memahami Islam secara kafah. Dia sampaikan itu sama aku. Terus dia mengatakan, bolehkah saya masuk Islam, tetapi saya masih melaksanakan bagian-bagian daripada agama saya yang lama. Contoh, sesekali saya khutbah kalau belum diketahui kalau saya sudah mu'allaf. Kedua, sholat saya boleh enggak? Jangan terlalu banyak, 5 kali, ya cukup 2 kali aja dalam sehari. Atau besok setelah lama-lama 3 kali, baru nanti 5 kali dan seterusnya. Dan masih bisakah aku mencicipi makanan B2 sekali-sekali? Dia katakan itu dengan serius dan sangat berharap saya mengiyakan waktu itu. Tapi saya katakan apa? Saudara, ketika cahaya Islam itu datang dan saudara sudah mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang benar, Anda kemudian memahami bahwa jalan yang Anda tempuh itu adalah keliru. Al-Quran saya mengatakan, Allah mengharamkan orang yang berbuat syirik masuk ke dalam surga. Innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Itu kata saya kepada beliau. Beliau kemudian pulang. Beberapa hari, beberapa saat kemudian, tiba-tibanya dia, tadinya hanya melalui telepon. Tiba-tiba dia hadir di kantor saya, memeluk saya. Meskipun saya tidak mengenal siapa orang ini sebelumnya. Datang, menangis, meluk, itu di kantin kejadiannya. Saya sampai terheran, Bapak ini siapa? Saya yang kemarin nelpon, beberapa saat nelpon. Ini teman saya Ustadz Yusuf, kata beliau. Ada apa Bang? Ada masalah apa? Aku bilang gitu. Saya yang nelpon Bang yang kemarin, beberapa saat yang lalu. Yang saya adalah seorang pendeta, sekaligus misionaris, banyak orang kampung yang saya murtadkan. Terus apa masalahnya? Kembali diambil tangan saya, dicium tangan saya, dipeluk, saya lagi nangis. Ada apa ini? Saya pun heran, ada apa? Rupa-rupanya yang saya sampaikan kepada beliau itu, bahwa jangan menunggu Anda kafah dulu. Gimana mau kafah, Anda masuk Islam aja kagak. Akhirnya dia mengikrarkan diri mendatangi Ustadz Yusuf, kemudian beliau syahadat. Lalu belajar sholat. Setelah dia merasakan sujud, darah yang mengalir dari tapak kaki menuju ke lutut, sampai ke pinggang, masuk ke dada, sampai ke leher, sampai ke kepala. Tunduk dia di tanah, menjadikan dia nyaman dalam beribadah. Nyaman senyaman-nyamannya. Sampai-sampai dia ingin sujud aja terus dalam hidupnya. Pingin sujud sujud-sujudnya saja. Jadi dia katakan, yang kemarin itu saya mengatakan bahwa saya agak berat untuk 5 kali sehari Bang. Boleh tidak ditambah. Masih kurang 5 kali sehari itu. Loh kok bisa? Iya, saya sudah merasakan nikmatnya berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Dulu saya berharap berat. Ketika saya melihat saudara-saudara saya lewat ke masjid,
Belum juga saya selesai mengupas kelapa. Lewat lagi. Belum selesai, lewat lagi. Dan itu setiap hari dilakukan. Sampai saya tertawa mencibir. Ini apa-apaan sih mereka? Apa nggak capek? Saya aja sekali seminggu beratnya minta ampun. Itu pun sampai ke sana aku dikasih upah. Ini mereka tiap hari. Tak ada capeknya. Belum apa-apa, lewat lagi. Belum apa-apa, lewat lagi. Akhirnya, apa yang Anda rasakan? Kutanya, apa yang Anda rasakan sekarang? Sambil terseduh-seduh dia mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ternyata kenapa Islam itu begitu tekun? Ternyata ada kenikmatan di situ di dalam sholatnya. Ada keindahan hidup, ada kelapangan jiwa, ada kesegaran berfikir, ada kelapangan masalah kemudian, untuk melepaskan masalah kemudian. Akhirnya saya memutuskan, Bang, untuk sholat dan memenuhi dengan sunnah-sunnah. Jadi saya bergurau waktu itu. Bagaimana dengan B2? Waduh, jangan disebutkan katanya. Jangan disebutkan. Kenapa? Jangankan untuk menyentuh, memakannya, untuk memikirkan saja aku sudah muak, sudah mual. Nah, jadi tidak nunggu, harus kafah dulu, harus sempurna dulu, embulat dulu. Enggak. Yang penting sudah meyakini bahwasanya agama Islam itu benar. Dan yang saya lakoni sekarang ini adalah salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata dari nikmat ke nikmat muncul kemudian melahirkan ketakwaan kepada Allah secara sempurna. Nah, kenapa ini harus menjadi cerminan? Karena ternyata di dalam Islam ada suatu ayat di dalam surah Maryam di ayat 96. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh, kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan nih artinya mempraktekkan, bukan cuma teori doang. Mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebajikan. Apa kata Allah? Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Coba Anda lihat, saudaraku, Anda pandang orang-orang yang mu'allaf itu. Pandang mereka. Mereka yang bertato, beringas, anak jalanan. Begitu mereka syahadatain, bersyahadat masuk Islam, hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Kebanyakan dari mereka akan lahir rasa kasih sayang di dalam dirinya. Kenapa? Kesibukan ritual jasadnya kemudian tidak lagi tersentuh oleh hal-hal yang diharamkan. Jasad ini kalau dimasukkan nutrisi, misalnya ada orang masuk di dalamnya minuman keras, maka berpengaruh kepada fisik, berpengaruh kepada pola pikir, bahkan berpengaruh kepada cara berbicara. Nah, ketika dihentikan hal-hal yang haram masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita ini terpimpin. Ruh kita ini akan berzikir kepada Allah. Jantung kita kemudian akan berdenyut dengan denyutan lantunan zikir kepada Allah. Nadi, darah bergerak, semuanya sujud menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena rumah yang ada pada diri kita yaitu jasad memuliakan Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kalau Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Dan kasihnya umat Islam itu nggak dibuat-buat, bukan mengharapkan sesuatu. Berbeda dengan ketika ada bencana, orang datang membagi-bagikan spanduk, membagikan handuk, selimut. Berbeda. Kalau ini enggak, murni kasih sayang itu dari dalam hati. Sehingga siapapun yang tersentuh olehnya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh saudara muslim ini adalah karena mencari ridha Tuhannya. Nah, ini yang terjadi, saudaraku. Jadi tidak mesti harus menunggu kesempurnaan ilmu habis itu baru masuk Islam. Enggak. Sama yang saya contohkan sahabat saya tadi, beliau mempelajari dan mengatakan ini keliru, ini salah, akhirnya dia syahadat. Begitu sholat dianggap berat,
ternyata begitu masuk dia pingin ditambah sholatnya. Begitu tadi dia cinta kepada makanannya, rupa-rupanya makanan yang dia makan setiap hari masuk ke dalam tubuhnya itu justru jijik untuk dia dengarkan saja, apalagi untuk memakannya. Dan dia bertanya waktu itu, Bang Suma, di dalam tubuh saya ini kan pasti ada melekat saripati babi, ada lemaknya apa segala macam. Saya katakan iya ada. Emang kenapa? Gimana cara menghilangkan, kata dia? Puasa. Biarkan dagingmu itu terkikis, menjadi keringat, menjadi uap, dan seterusnya. Sehingga setelah kamu kurus nanti kau isi dengan makanan-makanan yang halal, jasadmu akan ditumbuhi daging dari makanan yang dihalalkan oleh Allah. Saya kira begitu, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara dan bagi saya utamanya. Silakan. Oke Bang, makasih banyak. Anda tidak terlalu tegas di sini, tapi saya terima. Jadi saya merasa dengan ilmu saya Bang ya. Jadi oke lah, ketika saya melihat atau mempelajari Quran, kemudian apa itu Islam, dan ternyata kalau batin saya mengatakan yes, ini luar biasa, membenarkan, kemudian meluruskan, tetapi dan kemudian jiwa saya mengakui ya, ini aturan, ibarat aturan ini aturan yang terakhir. Ibarat kalau Nabi, penutup Nabi ya, baginda Nabi. Kemudian Quran sebagai penutup kitab. Saya imani karena saya mendapatkan hal-hal yang memuaskan jiwa di situ. Tetapi kemudian karena duniaku, maka tentunya yang saya garis bawahi tadi, saya tidak merasa bercepat karena ayat-ayat Quran saya terjemahkan tidak harus bercepat ya, bahwa agama itu dijalani. Yang penting saya mengakui bahwa Islam itu agama yang terakhir. Kemudian saya membatasi diri untuk contohnya sunat, kemudian tidak menyentuh lagi makanan haram. Kemudian saya tahu apa yang paling dilarang dalam Quran, dalam Islam, yaitu syirik. Saya tidak lagi menyamakan sang ilahi itu dengan apapun juga, karena dia ehad, dia esa ya. Itu Bang maksud saya. Jadi kemudian masih banyak lagi Bang yang saya catat di sini, bahwa Quran membenarkan kitab dan agama-agama sebelumnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita secara keseluruhan masuk ke dalam Islam. Jadi ketika jiwa saya mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar, dan saya mengakui bahwa Muhammad adalah utusannya, tapi saya masih dengan duniaku memaksa saya untuk tetap bertahan dulu. Itu yang saya minta ketegasan. Tapi sebenarnya Anda telah membawakan sinyal bahwa Anda tidak mengatakan bahwa ayat itu harus gugur dengan sendirinya. Kalau mengacu pada ayat harus secara keseluruhan. Jadi makasih Bang. Jadi saya masih memandang demikian. Terus yang terakhir nih Bang, saya belajar lintas ini tentang Islam. Ada beberapa ayat yang turun kepada baginda Nabi yang ketika beliau mengetahuinya, beliau sangat bahagia, karena saya lihat catatan kaki menerangkan ayat itu. Kenapa beliau bahagia? Ternyata beliau tahu bahwa bagiku hanya menyampaikan gitu. Padahal kan kita tahu baginda dengan kekuatan pasukannya, dengan derajatnya sebagai panglima perang, kan beliau bisa menekan. Tapi yang terjadi, yang kita baca, yang saya baca, beliau menyampaikan dengan hikmat, membantah, malah beliau dilawan, beliau menghindar gitu, dengan segala kebijakan itu Bang. Jadi di sini makanya saya selalu melihat Komal, saya merasa bahwa banyak orang Islam itu yang tidak paham dengan Islam itu sendiri. Yang saya maksud tidak paham itu tidak paham dengan Quran gitu. Karena contohnya begini, kalian orang Kristen ya, kalian itu adalah masuk neraka. Nah saya cari dalilnya, apakah iya Quran mengiyakan kalau seorang muslim mengatakan demikian kepada orang lain? Ternyata tidak Bang. Karena apa? Karena takdir akhir itu hanyalah Allah yang tahu. Saya bawakan Quran surat Al-Qasas ayat 56 dalam terjemahan. Sesungguhnya
kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Hemat saya, seorang muslim itu harus berhati-hati ketika dia menjustik orang yang beragama lain, karena takdir akhir hanyalah milik Tuhan. Begitu Bang, silakan. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak hanya berlandaskan satu dalil saja lantas kita mengambil kesimpulan. Memang Al-Quran sudah menggariskan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut. Perintah Al-Quran, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara syaitan. Maka dari implementasi tadi tentang Islam memang tak ada paksaan. Tetapi Islam harus menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi kalau tagut, mereka kemudian berjuang di jalan tagut, artinya memerangi kebenaran dengan konsep yang mereka buat sendiri, tidak berlandaskan kepada firman Tuhan. Lalu kemudian kita tidak boleh mengkafirkan orang kafir. Itu juga keliru. Kafir itu ya kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Akan tetapi kita tidak boleh mencap bahwa orang ini pasti mati dalam keadaan kafir. Gak boleh. Karena sangat boleh jadi besok hari beliau menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah dakwah harus disampaikan. Dakwah harus berkesinambungan. Tablik ini harus terus dilanjutkan. Debat antar agama, diskusi antar agama, sharing antar agama harus selalu dilanjutkan. Kenapa? Demi untuk menolong orang-orang yang kemungkinan bisa mendapatkan pencerahan. Ya kalau misalnya orang kafir begitu kafir tetap adalah neraka, tidak perlu kita berdakwah. Berarti kalau kafir tetap masuk surga, itu menandakan bahwa Islam pun akan masuk ke dalam surga. Kalau mereka masuk neraka, kita masuk surga. Tidak begitu. Bisa jadi orang yang beriman hari ini bisa kufur di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi orang kafir hari ini bisa menjadi muslim di kemudian hari. Maka apa solusinya? Sampaikan tablik. Ajak orang-orang itu menjadi baik. Sampaikan Islam ini dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu juga keras. Nabi Muhammad itu keras kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah yang memerangi Islam. Tapi Nabi Muhammad berkasih sayang kepada sesama orang-orang Muslim. Kenapa? Supaya Muslim ini memahami bahwa Islam itu adalah kasih sayang. Seperti itu kawan. Nah kalau Anda mengatakan saya tadi tidak tegas, saya mengatakan kepada saudara, ketika kita sudah masuk di dalam Islam, memang kita harus kafah. Harus. Nggak bisa tidak. Karena kalau kita tidak kafah, berarti kita tidak maksimal di dalam beribadah. Makanya diperintahkan berlomba-lomba, memperbanyak amal baik. Kita harus berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Di Islam itu, ya semua harus ibadah. Ibadah, semua ibadah, ibadah, ibadah. Makanya saya katakan tadi, di Islam ketika dia bertakwa, maka sepenuhnya hanya karena Allah. Bukan karena yang lain. Seperti itu saudara. Maksud saya jangan kafah dulu. Kan ada orang tuh mau masuk Islam tapi dipelajari semuanya dulu. Dia pelajari dari luar. Dipelajari ini. Nah tiba-tiba ajalnya tiba, itu bahaya tuh. Jadi maksud saya, seibarat Islam itu adalah yayasan atau sekolah atau kampus. Daftar dulu jadi mahasiswa. Begitu antum saudara masuk ke dalam sebagai mahasiswa, mau nilai Anda error, mau apapun itu, yang pasti identitas Anda sudah mahasiswa dari universitas tersebut.
Kalau Anda belajar tok di luar, belajar, pintar ente, tapi tidak terdaftar sebagai mahasiswa di dalam, buat apa? Tidak dapat ijazah, tidak dapat IP dan seterusnya, tidak ada titel dan seterusnya. Bisa jadi begitu Anda sudah merasa sempurna, baru mau daftar pengumuman di depan kampus. Usia diterima maksimal 13 tahun. Ente sudah 67 tahun. Gak bisa menjadi satpam universitas saya, kagak. Alias kalau sudah malaikat maut datang, tak ada waktu lagi. Maka karena itu, kalau memang mau kafah, masuk Islam dulu, nanti setelah di dalam baru kemudian belajar sedikit demi sedikit. Ingat, sahabat-sahabat Rasulullah memeluk ajaran agama Islam, ditatar, digembleng, diospek oleh Rasulullah selama 13 tahun hanya untuk mengenal Allah saja. Ini sudah Islam mereka, 13 tahun digembleng untuk memperdalam akidah. Jadi masuk dulu, jadi penganut Nabi Muhammad dulu, di dalam baru semangat untuk belajar, menjadi umat Islam yang kafah. Itu intinya. Karena kenapa? Kalau ada orang masih menyembah kepada selain daripada Allah, sehebat apapun ilmunya, sepaham apapun dia tentang kebenaran, kalau masih menyembah selain daripada Allah, maka dia syirik. Satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah mati dalam keadaan syirik. Yang lain masih diampuni oleh Allah. Meski masih dicuci oleh neraka, minimal orang itu akan mencicipi surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan menyembah selain daripada Allah, kekal di neraka jahanam. Nah, ini kekal ini yang bahaya. Kalau cuma sementara, meskipun neraka itu, tapi bukan kata meskipun. Hanya saja neraka itu siksaan yang paling ringannya itu ngeri juga. Kita pakai sendal itu, otak kita itu mendidih seperti minyak kelapa. Gimana itu? Ada nggak pernah orang melihat sakit kepala? Ada. Padahal belum ada kemudian tanda-tanda. Masih juga karena terbentur sedikit sakit kepala, sudah nggak bisa minum, makan, bahkan tidak pernah naiki temannya gara-gara itu. Sakit kepala. Ini otak belum mendidih. Ini di neraka siksaan yang paling ringan. Otak mendidih di dalam seperti minyak kelapa yang sedang dipanaskan. Kira-kira sakitnya seperti apa? Dan itu dirasakan dalam keadaan kekal, tak ada ujungnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Islam harus kafah supaya tidak menerima siksaan neraka meskipun yang paling teringan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira begitu. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Dinda saya kan gitu, sang mu'allaf ini, karena beliau punya pengalaman sebelum non-muslim lalu menjadi muslim dan sekarang bercahaya sekali. Sebentar lagi dia pakai mukena itu lagi kayak kemarin. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya untuk Pak Andika. Pak Andika, kalau sudah membaca terjemahan Al-Quran, bagi orang yang sudah mendapatkan kebenaran tentang Islam, surah Ali Imran ayat 83 sampai dengan 85. Boleh dibacakan terjemahannya, Pak, supaya teman-teman juga ikut tersharing gitu, Pak. Pak Andika. Oke. Siap. Ini dulu ya, Bang ya. Bentar ya. Ali Imran surat kedua atau ketiga itu surah ketiga. Bentar ya, Bang. Ayatnya 85 83 sampai 85. 83 sampai 85. Oh, di sebelah 83-nya ini. 83. Saya mulai dari 83 ya, Bang ya. Ya. Terjemahan yang saya bacakan ya, Bang ya. Saya minta izin ya. Terjemahan. Oh, 82. 83-nya di mana ya? 84. Dasar oten ini, Bang. Kok di sudut ini saya tidak dapat 83? Oh, yang dapat ya. Oke, saya baca. Bismillah terjemahannya. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. 83. Katakanlah,
kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Lanjut, Bang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau kami orang-orang Islam membaca di situ bahwa kebenaran tentang Islam. Saya lupa itu Bang Zuma izin yang tentang masuklah Islam baik dengan pelan-pelan maupun Kang Dito, suaranya kecil Kang Dito. Cek. Aduh, maaf suara saya ketekan. Biasa sudah jam tidur. Abang Zuma, Kurunda, yang tentang masuklah Islam baik keadaan pelan-pelan maupun terpaksa, itu kalau nggak salah di ayat 82-nya ya. 82 sudah jelas, Bang, jelas ayat ini luar biasa. Saya sudah catat nih, jadi bahan berenungan untuk saya. Jadi untuk Bang Zuma ya, saya terima kasih sekali. Ternyata saya mendapatkan jawaban yang sesuai dengan akal. Jadi perlahan-lahan, kalau bisa kafah sekalian, tapi Anda memberi ruang untuk bisa perlahan-lahan kayak Kang Dito ini juga. Itu yang saya maklumi dengan ayat-ayat yang saya bacakan. Tapi di dalam beberapa hal saya menemukan cendekiawan Islam yang tetap menjustik bahwa ayat itu harus. Dan makanya saya merasa apa yang dikatakan Bang Zuma sangat baik, mengingatkan bahwa jangan sampai keburu mati. Itu bahasa sederhana yang saya merasa lucu, tapi nasihat yang tepat itu. Terima kasih Bang Zuma. Kang Dito, ini ayat yang bagus, nanti saya jadikan referensi untuk direnungkan, Bang. Gitu. Silakan. Cek suara saya aman ya? Aman. Mantap, Jadi Bang, mantap. yang di ayat 82 itu baik dengan terpaksa ya? Iya. Itu Al-Quran adalah sebuah peringatan langsung dari Sang Kholik, pencipta langit dan bumi. Dan Al-Quran ini untuk semua manusia, karena Nabi Muhammad di surah Saba ayat yang ke-28 Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi ya kembali lagi, manusia itu punya free will ya, sehingga kami orang Islam tidak bisa memaksakan agama Islam, atau la ikraha fid-din tadi yang dijelaskan oleh Bang Zuma. Maka orang yang tanda-tanda sudah diberikan hidayah, membaca Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cahaya kebenaran dalam beragama, tadi sudah jelas. Kalau satu ayat yang harus saya sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Sesuatu yang pasti itu pastinya mati, tidak bisa diundur, tidak bisa dilama-lamain. Mumpung nyawa masih melekat di dalam jasad, kebenaran sudah datang, hidayah itu sudah ada, tinggal dijemput. Tapi kembali lagi, agama Islam la ikraha fid-din, tapi dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 82, kalau sudah meyakini agama Islam itu sudah benar, maka terimalah, baik perlahan-lahan maupun dalam keadaan terpaksa. Karena kalau sudah menemukan kebenaran yang hak, pasti hak. Yang batil, pasti batil. Orang Islam tidak mungkin dan tidak boleh mencampurkan yang hak dan yang batil. Jadi Pak Andika, saya rasa karena kita sudah dewasa semua ya, kita berbicara tentang lintas agama, pastinya agama yang kita bicarakan. Sesuatu yang pasti setelah
pasti itu datang, maka buktinya adalah setelah kita benar-benar sudah melepas dari roh kita masing-masing, dan itulah kebenaran sesungguhnya. Sehingga kalau dikatakan banyak orang yang meninggal dunia, apa sih keinginan mereka? Kalau yang kafir sudah pasti akan menemukan jawabannya. Kalau yang muslim, insya Allah semuanya ada dalil di dalam Al-Quran maupun di hadis. Kebenaran mana lagi ini yang mau dihindari, kan gitu. Semua kebenaran bukan berarti kebetulan, itu yang tepat. Suatu yang kebetulan itu ada yang merencanakan, yang disebut dengan rukun iman yang kelima. Percaya kepada qadha dan qadar. Jadi kita berkumpul di sini bukan karena kebetulan, karena ada yang mengatur. Bagian daripada perjalanan hidayah kita menyampaikan dakwah kebenaran Islam. Bang Andika yang sedang mencari, mencoba membenturkan, mau mencoba untuk menolak, namanya kebenaran sudah pasti sudah disimpan di dalam akal dan di hatinya. Saya rasa itu dari saya, Gurunda, Bang Zuma, atau dari saudara-saudara yang lain mau nambahin. Wallahu ta'ala mubissab. Oke Bang ya. Jadi Bang Suma luar biasa. Anda juga saya berterima kasih, kasih ayat yang cukup bagus, Ali Imran 83 sampai 87. Nanti saya mau baca dari 80 atau keseluruhan. Agak menarik kenapa saya bisa lolos dari ayat-ayat tersebut. Oke Bang, jadi Kang Dito ya, baik ya. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan, karena saya baca tipping di bawah bahwa banyak yang kangen kalau Bang Suma ini gas loh. Dan saya punya pertanyaan untuk bisa Bang Suma jadikan menjawab dengan cara gas gitu. Tapi karena Bang Suma mungkin sudah istirahat, saya kalau diizinkan saya bertanya saja ke Kang Dito atau abang-abang yang lain untuk menjawabnya kalau diizinkan Bang. Silakan Pak Andika, silakan. Oke Bang. Jadi ini tentang saya cuman melihat TikTok ya Bang ya, tapi saya perlu mencatatnya karena menurut saya Bang Andika, musik-musik itu jangan ada dulu Bang, karena banyak yang live YouTube teman-teman. Kalau bisa menghindar dulu dari suara musik itu. Izin ya Bang Andika. Ya anak saya. Oke Bang, saya lanjut ya. Ini bukan dari saya, tapi ketika saya ikuti bisa sih pakai akal gitu, bisa mengiyakan. Tapi saya tahu saya harus menanyakan yang lebih hak dalam hal ini ya, cendekiawan atau anda ini. Gini loh Bang, Quran surat Maryam ayat 17 ya. Ya, saya membacakannya dalam terjemahan. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tadi saya bacakan dalam kurung juga saya bacakan nih Bang. Andai kata saya tak bacakan yang dalam kurung, maka bunyinya jadi begini. Lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, dalam narasi TikTok ini, akun ini, dia tidak membaca dalam kurungnya karena dia sepakat katanya itu penambahan gitu. Jadi ketika dalam kurung ini kita tidak baca, kita lihat statement kalimat terakhir, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kemudian dia mengangkat tentang rohana gitu. Rohana itu yang menjadi manusia. Dalam konteks ini seolah-olah ruh itu yang dalam kurung Jibril itu, tapi karena hilang dalam kurungnya, ruh itu bisa menjadi manusia Bang. Itu jadi itu yang garis tegasnya, ruh itu bisa menjadi manusia. Bagaimana Abang Kang Dito dan lain-lain untuk menanggapi ayat tersebut? Dipersilakan Bang, saya mute. Bang Zuma, monitor, bikin kopi, Mas Aku. Oke, baik.
Tadi sudah disampaikan ya Bang Andika bahwa Al-Quranul Karim itu yang berbahasa Arab. Saya bacakan dalilnya sebelum nanti masuk ke pakar filsafat. Nanti saya pusing dengarnya Bang Daman. Tapi lebih logika ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Kalau yang kita ambil dari terjemahan adalah untuk memahami maknanya. Al-Quran yang bahasa Arab. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Zuma bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan. Saya sering menarasikan ini, bahkan di bio saya ayat itu nempel di dalam bio profil saya untuk memberikan pemahaman teman-teman Kristen yang beranggapan bahwa terjemahan itu Al-Quran. Insya Allah kita sama-sama di janahnya Allah. Itu peringatan kembali bagi saya.